Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya, dan kita nanti lanjutkan dengan salat tarawih dan witir yang semoga kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang yang beriman, beragama tentu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kita bisa hadir di masjid ini untuk menjalankan ibadah sholat Isya, tarawih dan witir nanti, dan kita sedikit kajian ilmu. Tentu adanya rahmat Allah, rahmat sehat dan rahmat juga petunjuk di dalam hati kita, sehingga kita melangkahkan kaki kita dari rumah sampai tempat ini dalam keinginan, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ini udah detik-detik terakhir, sehingga di mana-mana mengalami kemajuan ya. Walaupun duduknya tetap mundur, tetapi kemajuan sudah mulai kalau pas baris sholat. Maka saya nggak panjang-panjang. Jadi mungkin saya keluar dari judul tadi itu supaya kita lebih pas bahwa puasa kita tinggal beberapa hari lagi Ramadan itu. Malam ini malam 26, betul ya? Kalau kita ikut pemerintah. Kalau yang kemarin awal berarti sudah malam 27 gitu kan. Nah, tetapi kalau lebarannya sama, berarti kita tinggal sekarang besok 26, 27, 28, 29 lebaran. Nggak mungkin kita 30. Kalau kita 30 mereka berarti 31 nanti kan. Nggak mungkin kan. Nah, oleh karena itu kesimpulannya adalah puasa tinggal sebentar lagi. Mau nggak mau kita akan ditinggal oleh Ramadan. Mau nggak mau akan ditinggal oleh Ramadan, atau sebaliknya di antara kita ada yang sudah meninggalkan Ramadan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga yang mendahului kita di bulan Ramadan Allah berkahi, Allah terima puasanya, dan yang terpenting kita doakan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi yang mati duluan belum tentu rugi, belum tentu rugi. Tapi kita juga jangan sampai kita nggak beruntung kita, maka kita harus raih. Yang pertama, kita jangan lupa membayar zakat fitrah, itu yang nomor satu. Jangan lupa kita sibuk memikirkan lebaran atau memikirkan ada yang belum ngasih atau belum dapat THR, kita juga pengen mudik belum dapat tiket. Nah, sehingga bingung mikir duniawi, kita lupa nggak bayar zakat. Pengennya saya bayar zakat di rumah, di kampung halaman, supaya lebih manfaat, karena di sana maaf tanah kelahiran saya, dan situ banyak maaf orang-orang yang masih di bawah kemiskinan dibanding di Jakarta. Maunya bayar zakat di kampung halaman. Ternyata belum dapat tiket, begitu dapat tiket karena udah mepet lebaran, macet di jalan. Macet di jalan, akhirnya sampai rumah udah lebaran, udah selesai sholat. Nah, ini yang masalah. Kita nggak mendoakan supaya macet di jalan, tetapi yang penting adalah siap-siap dari sekarang, segera bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah yang nggak begitu mahal. Ya katakanlah kalau kita bikin 1 kilo itu 20.000 saja, berarti 2,5 kilo kan 50.000. Ya minimal segitulah. Ya paling enggak 100.000 lah gitu kan. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Itu Pak Ustadz ya. Nah, para ulama sepakat begitu. Jadi lebih boleh, kurang nggak boleh. Nah, tetapi kalau memang nggak punya uang ya bolehlah 50.000. Nah, gitu. Daripada kita nanti tidak bayar zakat karena kita kejebak macet atau kita lupa memikirkan kesibukan menyambut Ramadan, menyambut Lebaran. Karena apa? Zakat fitrah itu penting. Syahrul Ramadan mu'allakun. Jadi puasa Ramadan itu digantung baina sama wal ard, antara langit dan bumi. Di bahasanya seperti itu, bukan bainal ard wa sama, tapi baina sama wal ard, antara langit dan bumi, digantung kayak lampu gantung itu. Nah gitu. Wala yurfa'u, yaitu tidak diangkat ilallah
kepada Allah, jadi tidak diangkat sampai kepada Allah illa bi zakatil fitri. Satu riwayat seperti itu. Jadi puasa Ramadan umat Islam, puasa kita juga berarti itu digantung antara langit dan bumi, tidak diangkat sampai kehadiran Allah illa bi zakatil fitri, kecuali dengan membayar zakat fitrah. Ya segitu kecil tapi itu sangat bermakna, maka jangan lupa. Nanti setelah ini segera bayar supaya nanti nggak lupa. Gitu. Segera bayar. Kepada siapa? Ya kepada yang Bapak Ibu anggap yang berhak menerima zakat. Daripada bingung, titipkan amil saja. Nah, jadi titipkan amil saja, bayarnya melalui amil. Itu udah paling pas, karena apa? Amillah yang tahu di wilayah satu tempat itu mana yang perlu mendapat dan mana yang istilahnya itu nanti dulu atau lebih nomor berikutnya. Karena apa? Karena amil itu di tempat itu udah ngerti. Nah, yaitu orang-orang yang perlu diberi itu siapa saja. Itu amil. Tapi kalau kita ini kayaknya ini dia ini kayaknya, tapi masih kayaknya gitu loh. Jadi masih meraba-raba dan mungkin udah dikasih oleh amil juga gitu loh. Nah, sehingga yang harusnya untuk orang lain akhirnya kepada satu orang. Tapi nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa bayar zakat fitrah. Itu yang pertama. Penting itu. Yang kedua, karena tinggal berapa hari, jangan sampai kita momen Ramadan itu kita juga nanti hilang gitu saja. Apalagi kita masih ada dua, kalau yang puasanya mulai dulu yang nanti ada 9 hari Selasa, itu aja masih 2 hari ganjil. Artinya kita harus mengejar Lailatul Qadar. Apalagi udah libur nanti. Begitu libur, kita jangan berburu di mal, tapi kita berburu sepenuhnya, sekuat tenaga. Seperti Rasulullah, gunakan malam-malam itu bila perlu kita memang ngurangi tidur sebentar saja. Begitu mau tidur ngantuk, pakai alarm. Jangan nggak pakai alarm, bablas sampai subuh lagi nanti. Nah, jadi pakai alarm tidur. Jadi begitu isya, taraweh, kemudian mungkin istirahat boleh. Nah, minimal jam 2 udah harus bangun. Supaya apa? Supaya bisa memanfaatkan akhir Ramadan itu. Rasulullah 10 hari terakhir itu juga menyisihkan lengan, ditali kuat ikat pinggangnya. Supaya apa? Supaya mampu berjaga. Bila perlu kita ya nggak apa-apa, kita kuatkan malam itu untuk berzikir, untuk iktikaf, untuk ngaji, untuk sholat taubat, begitu. Apalagi kita mesti pernah ngalami hal-hal yang dulu mungkin kurang baik, mungkin juga pernah nggak puasa, mungkin batal nggak disahur, lah di situ. Nah, mungkin kita nggak ngerti, udah lupa. Nah, maka kita manfaatkan di terakhir ini, kita perbanyak ibadah pada Allah. Apalagi libur mau kemana lagi kita. Jadi malamnya kita full, apalagi nanti besok ini 26, malam 27 dan 29 kita kejar itu, dan kita dengan sekuat tenaga kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang bilang memang kata ini adalah metamorfos, tapi bukan. Karena apa? Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ini doa Rasulullah dulu. Rasulullah pernah iri pada umat-umat Nabi yang dahulu, umurnya panjang-panjang, umatnya umurnya juga panjang-panjang. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, pisah sama istrinya itu 450 tahun kalau tak hitung. Jadi karena ketemu di Jabal Rahmah itu hari yang ke-450 tahun. Jadi 450 tahun nggak ketemu itu, maaf, nggak selingkuh Nabi Adam, karena nggak ada yang lain kali ya. Tapi bukan itu, bahasanya adalah lama nggak diperjumpakan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah belum memaafkan kesalahannya, telah makan buah khuldi sehingga dipisahkan suami istri. Jadi kalau kita ada masalah, kita harus berpikir, mungkin saya masih banyak salah, mungkin saya pernah melakukan kesalahan. Seperti Nabi Adam itu istighfar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu 450 tahun doa itu baru diterima ketika di Jabal Rahmah. Bayangkan, kita salahnya berapa banyak. Maka kita di akhir Ramadan harus kita kejar Lailatul Qadar itu, dengan kita istighfar, dengan kita sholat hajat, sholat tasbih, tahajud, semuanya kita laksanakan dengan harapan mencari ridho Allah. Itu Lailatul Qadar, dan Allah kabulkan. Maka umat Islam itu ibadahnya di Ramadan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Karena apa? Supaya mengejar. Karena Rasul itu iri pada umat yang dulu umurnya panjang-panjang. Kalau satu hari satu kebaikan udah kali 1000 udah banyak lah. Kita kan umurnya
50 itu 60 lah katanya. Dan itu umur 15 baru mulai puasa itu. Mufarah itu 16 baru puasa itu. Udah jelang balik baru puasa. Aduh, naudzubillah min dzalik ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi Allah lipatkan. Kalau semalam itu 83 tahun gitu kan. Itu kalau kita puasa katakanlah 10 tahun puasa saja udah 830 tahun ya enggak? Karena 83 tahun satu malam itu. Ya, kalau kita udah nggak usah hitung banyak, kalau 20 tahun lah berarti kan sudah banyak sekali sudah menyelip amal Nabi Adam. Nah, Nabi Nuh umurnya 950 tahun, Nabi Idris itu 863 tahun, banyak-banyak zaman itu. Maka rahmat Allah Ramadan Allah lipat gandakan pahala kita dan Allah berikan malam Lailatul Qadar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sebentar lagi ketika kita Idul Fitri itu namanya merayakan hari raya. Jadi Allah memberikan perayaan pada umat Islam 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di Idul Fitri itulah kita setelah puasa sebulan penuh, maka kita saling memaafkan satu sama lain. Akhirnya apa? Kita jabat tangan satu sama lain 0000. Jabat tangan pertama kalau istri sama suami. Bu, ada suami bu? Ibu? Pertama kali kalau dengan laki-laki salamannya sama suami, jangan suami orang, masalah malah ya. Nah gitu. Nah inilah yang penting. Jadi kita juga istri juga, suami juga begitu. Pertama kali salaman dengan wanita harus dengan istri, gitu ya. Dengan istri, wanita dengan anaknya kalau udah maaf istrinya udah tidak ada. Yang penting dengan keluarga, jangan masalah dengan memburu orang lain dulu. Jamaah dekat perempuan supaya bisa jamaah salaman dengan perempuan. Nah, masalah lagi bukan tambah dapat Lailatul Qadar malah hilang. Nah itu maka silaturahim salaman halal bihalal. Jadi kata halalun bihalal artinya saling menghalalkan. Jadi kita menghalalkan dan orang juga menghalalkan salah kita. Jadi memang bahasa itu sebenarnya yang pas itu dunia afun bi afun, saling memaafkan. Tapi kesalahan kita kan bukan masalah ucapan saja, tapi kadang makanan. Maaf kalau pernah kita olahraga bersama itu 200 orang itu dikasih snack 200 bungkus, maaf ada yang nggak kebagian. Kemana itu? Saya nggak ngerti itu. Mesti ada yang ngambil lebih dari satu. Nah itu sebenarnya harus bilang ini milik siapa ini. Kalau nggak ini masih sisa nggak ada yang ngambil, baru diambil mungkin boleh. Tapi kalau diambil akhirnya ada beberapa orang yang kebagian, itu yang ngambil itu termasuk mengambil hak orang lain, zalim itu. Maka harus istighfar itu ya, harus istighfar. Maka judulnya dulu juga lewat tetangga ada blimbing ambil, ada mangga ngambil. Nah itu lebaran baru. Saya kemarin ngambil, lupa belum bilang sampai sekarang. Lebaran baru ingat saya. Halalkan ya. Nah makanya halalun bi halal, karena kesalahan kita bukan hanya ucapan, perilaku, tapi juga kadang-kadang makanan, supaya kesalahan dihalalkan, makanan dihalalkan, dan semua menjadi saling menghalalkan. Dan itulah akhirnya kita kosong-kosong. Kelamaan masalah ya. Penutupnya adalah di dalam Al-Quran tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kita selama sebulan melatih hawa nafsu kita, yang halal kita tahan sampai azan. Kita mau marah, Rasulullah mengajari kalau orang kita tersinggung mau marah, kita ini shaimun, saya sedang berpuasa, artinya menahan marah. Jadi kalau kita udah nahan marah, kita nahan yang nggak baik, itulah akan menjadi orang yang bertakwa. Maka begitu selesai Ramadan, kita menjadi pribadi-pribadi yang ucapannya itu enak didengar, perilakunya itu juga tidak nyakitin orang, termasuk nggak nyakitin istri nggak nyakitin suami. Karena apa? Udah latihan sebulan menahan diri, ucapan yang nggak manfaat kita kurangi, apalagi yang menyakiti, yang haram dan sebagainya. Makanan yang halal saja nunggu saat maghrib, apalagi yang haram kita hindari. Itulah fungsinya. Maka di dalam Ramadan ini melatih kita. Maka ciri khasnya ketika kita lebaran nanti, kalau setelah lebaran, konklusinya adalah kalau kita merasa meningkat kebaikan kita, isu pertanda insya Allah puasa kita diterima oleh Allah. Seperti orang haji, pulang haji mabrur adalah begitu pulang haji akhlaknya lebih baik, insya Allah hajinya mabrur. Begitu juga kita puasa, dengan puasa selesai puasa Ramadan, lebaran selesai, kita menjadi lebih baik, disitulah insya Allah puasa kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita masih podo bae gitu kan,
yo ngelayap, yo nyakitin orang, yo makan sembarang kita makan, itu namanya antara puasa dan yang enggak puasa podo bae sami wawon. Artinya berarti kalau sama saja itu pertanda puasa kita itu maaf mungkin belum diterima oleh Allah. Oleh karena itu kita berdoa semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita bisa ambil hikmah Ramadan ini, kita mengisi lebih baik daripada tahun lalu, dan setelah Ramadan Allah menggulungkan kita masuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Semoga manfaat, kita sehat, berkaya Allah dunia akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan urusan kita diberikan Allah untuk kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.